Kisah hidup Benjamin Netanyahu, pemimpin yang kontroversial dan berpengaruh dan juga kejam. Hadir untuk menampilkan tayangan-tayangan yang spesial untuk Anda. Benjamin Netanyahu adalah salah satu tokoh politik paling menonjol dalam sejarah modern Israel. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat, cerdas, dan kontroversial yang telah memimpin Israel selama beberapa periode yang penuh tantangan. Karirnya mencakup keberhasilan di dunia militer, politik, dan diplomasi, serta menghadapi berbagai krisis domestik dan internasional. Kisah hidupnya adalah refleksi dari dinamika politik dan sosial Israel. Benjamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober 1949 di Tel Aviv, Israel, dalam sebuah keluarga Yahudi Ashkenazi yang sangat berpendidikan dan berpengaruh. Ia adalah anak kedua dari Benjamin Netanyahu, seorang sejarawan Zionis terkenal, dan Dezila Segal. Ayahnya dikenal sebagai pendukung Zionisme revisionis yang sangat mempengaruhi pandangan politik Benjamin di kemudian hari. Netanyahu tumbuh besar di Yerusalem. Pada usia muda, keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika ayahnya bekerja sebagai profesor sejarah Yahudi di Pennsylvania. Selama masa tinggal di AS, Benjamin belajar di sekolah menengah di Cheltenham, Pennsylvania, di mana ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat pada sains dan politik. Setelah kembali ke Israel, Netanyahu bergabung dengan pasukan pertahanan Israel (IDF) pada tahun 1967. Ia menjadi bagian dari unit komando elit Sayeret Matkal yang dikenal dengan operasi-operasi beresiko tinggi. Salah satu momen paling berkesan dalam karir militernya adalah keterlibatannya dalam operasi penyelamatan sandera di pesawat Sabena pada tahun 1972. Dalam operasi tersebut, Netanyahu terluka tetapi menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tragedi besar melanda keluarga Netanyahu pada tahun 1976 ketika kakak laki-lakinya Yonatan tewas dalam operasi Entebbe di Uganda. Yonatan adalah komandan operasi penyelamatan terkenal itu. Kehilangan kakaknya menjadi titik balik emosional dalam hidup Benjamin dan mendorongnya untuk terlibat lebih dalam isu-isu keamanan nasional Israel. Setelah menyelesaikan wajib militernya, Netanyahu melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang arsitektur dan gelar master dalam administrasi bisnis atau MBA dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Selama waktu ini, ia juga mengambil kursus ilmu politik di Harvard University. Kembali ke Israel tahun 1970-an, Netanyahu bekerja di sektor bisnis dan diplomasi. Ia diangkat sebagai wakil kepala misi diplomatik Israel di Washington DC dan kemudian menjadi duta besar Israel untuk PBB tahun 1984. Dalam perannya di PBB, Netanyahu mendapatkan reputasi sebagai pembicara yang fasih dan pendukung kuat bagi kepentingan Israel di panggung internasional. Pada akhir 1980-an, Netanyahu kembali ke Israel dan memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai sayap kanan Likud. Ia dengan cepat naik ke posisi penting dalam partai dan menjadi anggota Knesset atau Parlemen Israel pada tahun 1988. Tahun 1993, Netanyahu terpilih sebagai pemimpin Likud menggantikan Yitzhak Shamir. Dalam kapasitas ini, ia mulai mengembangkan citra publiknya sebagai seorang politikus yang tegas dalam isu-isu keamanan dan terorisme. Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel untuk pertama kalinya pada tahun 1996 setelah mengalahkan Shimon Peres dalam pemilihan umum.
Ia menjadi pemimpin termuda dalam sejarah Israel pada usia 46 tahun. Selama masa jabatan pertamanya, Netanyahu menghadapi tantangan besar dalam menerapkan perjanjian damai dengan Palestina. Ia menandatangani Protokol Hebron tahun 1997 yang membagi kota Hebron antara kendali Israel dan Palestina. Namun ia juga sering dikritik karena kebijakannya yang dianggap memperlambat proses perdamaian. Tahun 1999 Netanyahu kalah dalam pemilu dari Ehud Barak dan mengundurkan diri dari kepemimpinan Likud. Ia kemudian mengambil istirahat sementara dari politik. Netanyahu kembali ke politik awal 2000-an dan menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Ariel Sharon. Selama masa jabatannya, ia menerapkan reformasi ekonomi yang kontroversial tetapi efektif, termasuk privatisasi perusahaan negara dan pemotongan pajak. Tahun 2009, Netanyahu kembali terpilih sebagai Perdana Menteri dan sejak itu ia memimpin Israel dalam beberapa periode berturut-turut. Masa kepemimpinannya ditandai dengan fokus pada isu-isu keamanan, hubungan luar negeri, dan ekonomi. Keamanan nasional, Netanyahu adalah pendukung utama pendekatan keras terhadap Iran dan Hamas. Ia sering berbicara tentang ancaman nuklir Iran dan mengadvokasi kebijakan militer yang kuat. Hubungan luar negerinya, Netanyahu memainkan peran penting dalam mempererat hubungan Israel dengan Amerika Serikat, terutama selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Ia juga berkontribusi pada penandatanganan Abraham Accord yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab. Dalam ekonomi, Netanyahu dikenal karena pendekatan yang pro-pasar dalam ekonomi yang membantu Israel menjadi salah satu pusat teknologi dunia. Masa kepemimpinannya juga diwarnai dengan kontroversi, termasuk tuduhan korupsi yang membawanya ke pengadilan. Netanyahu menikah 3 kali. Istrinya saat ini Sarah. Netanyahu adalah seorang psikolog dan mantan pramugari. Mereka memiliki 2 anak, Yair dan Avner. Kehidupan pribadinya sering menjadi sorotan media, terutama terkait dengan gaya hidupnya yang dianggap mewah. Sebagai tokoh politik yang memecah belah, Netanyahu dihormati oleh banyak orang sebagai pemimpin yang kuat, tetapi juga dikritik oleh lawan politiknya karena gaya kepemimpinannya yang otoriter. Tidak dapat disangkal bahwa ia telah membentuk wajah politik dan kebijakan Israel selama beberapa dekade. Kisah hidupnya adalah cerminan dari perjuangan dan tantangan yang dihadapi Israel sebagai sebuah negara. Baik pendukung maupun kritiknya sepakat bahwa Netanyahu adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Israel modern. Kehidupan Benyamin Netanyahu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pencapaian, kontroversi, dan tantangan. Dari masa kecilnya di Yerusalem hingga menjadi salah satu pemimpin dalam paling berpengaruh di dunia, ia telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah politik global. Kisahnya terus menjadi sumber inspirasi dan perdebatan di kalangan banyak orang. Tapi jangan lupa juga dengan kekejaman yang dia lakukan selama ini hingga detik ini.